Haleluya, puji Tuhan. Kembali dalam GPDI VMM menyapa saudara sebelum saudara melakukan aktivitas dan kegiatan dari Senin sampai Sabtu. Kami, Pendeta Cornelius Abraham dan Pendeta Bondan Abraham akan bersama dengan saudara mengawali dengan GPDI VMM menyapa. Puji Tuhan. Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kitab Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, tertulis demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan datang kepada Zerubabel dan menyatakan bahwa semua dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita mengarungi dunia ini dengan perahu-perahu hidup kita masing-masing, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasalnya yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Di sini kita lihat bahwa ayat 35, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Tetapi ayat yang ke-36, terbalik saudaraku. Dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara kasih Tuhan. Mereka membawa Yesus ke dalam perahu mereka. Dan ayat 37 terjadilah satu hal yang tidak pernah mereka pikirkan, bahwa ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Masalah taufan, masalah ombak, itu hal yang biasa bagi mereka, karena mereka adalah nelayan-nelayan yang setiap hari harus mengarungi lautan, mengarungi semua yang harus mereka jalani karena kehidupan mata pencarian sebagai seorang nelayan. Tetapi kita melihat di sini bahwa tadi Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata bahwa bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, melainkan oleh rohku. Nah, saudaraku, kita lihat di sini. Yesus mengajak mereka pergi ke seberang dan mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Saudaraku, harusnya mereka itu, saudaraku, akan tenang. Kenapa? Karena ada Yesus di sana. Haleluya. Ada Yesus dalam perahu mereka. Tetapi ayat 37 berkata bahwa tiba-tiba angin taufan mengamuk, saudaraku. Gelombang dahsyat terjadi. Dan mereka yang biasa hari-hari, saudaraku, menerima taufan, menerima gelombang, menerima ombak, saudaraku. Hari itu mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang seakan-akan tidak dapat mereka kuasai. Dan ayat 38 tertulis demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini ayat 38 berkata, Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan, saudaraku, adalah belakang ekor daripada perahu di mana mereka sedang berlayar. Yesus, saudara kasih Tuhan, dibiarkan ada di buritan. Jadi bukan Yesus yang memimpin. Berkata, mari kita bertolak ke seberang. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka merasa, aku bisa, kita bisa, kami bisa. Dan Yesus, saudaraku, dibiarkan tertidur. Dan ketika taufan ombak itu sedang menerjang memasuki perahu mereka, baru mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara kasih Tuhan, ini manusiawi. Selalu, saudaraku, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, menyalahkan orang.
Kalau ada gelombang, ada masalah dalam hidup ini, menyalahkan orang. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Padahal, saudaraku, tadinya mereka membiarkan Yesus duduk di buritan. Dan membiarkan Yesus tertidur. Mari, saudara kasih Tuhan, kita pelajari hari ini. Bahwa kalau kita dengan kekuatan kita, dengan keperkasaan kita, saudaraku, kita ini terbatas. Berapapun saudara kasih Tuhan hebatnya kita, jagonya kita, saudaraku, dalam hal menjalankan segala sesuatunya, ingat. Yohanes 15 ayat 7 berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari pelajaran yang indah bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan ingin kita selalu mengandalkan Dia. Mengandalkan apa? Roh Kudus dalam hidup kita. Agar Dia yang memimpin kita, agar Dia suku yang mengendalikan hidup kita, saudaraku, sehingga kita boleh menjalankan semuanya dengan baik dan benar. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kawanan domba-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau ingatkan kami pada hari ini, bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan gagah, bukan dengan kekuatan kami, melainkan oleh Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan setiap langkah-langkah kami boleh Tuhan menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Karena Engkau sendiri yang bersabda dalam Keluaran 13 ayat 21, bahwa Engkau berjalan di depan kami, dan Engkau akan bersama dengan kami dalam tiang awan sampai kepada tiang api. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan tetap setia bersama dengan kami setiap hari dalam tiang awan dan tiang api. Berkati umat-umat-Mu, berkati aktivitas kegiatan mereka, berkati perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, berkati home industri mereka, berkati pabrik-pabrik mereka, berkati usaha-usaha online mereka, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Bila Tuhan selalu mereka meninggikan Engkau dalam seluruh keberadaan ini. Tuhan lindungi juga Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Tuhan lindungi dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, penyakit apapun. Melainkan Tuhan Yesus, mereka tetap Tuhan setia dan menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Doa ini kami hamba yakin dan percaya akan sampai kepada mereka. Dimanapun mereka berada. Baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh orang dan waktu, dan doa ini juga akan sampai kepada mereka, dan doa ini Tuhan akan kerjakan, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.